Ini yang dinamakan selang nasal oksigen kanula. Bentuknya seperti ini, ada pangkalnya dan ada ujungnya. Ini ujungnya inilah yang nanti kita pasang di hidung ya. Pangkalnya dipasang di sini dengan cara dorong yang kuat. Dorong sambil doklek-oklek begini, maka akan kencang. Lanjutkan dengan memasang ke hidung. Seperti ini ya, masuk dulu ke hidung. Lalu seperti pakai kacamata ke kuping dan di bawah dagu ini dikunci karena ini ada penguncinya, ya, didorong ke atas. Nah, kemudian bagaimana cara inhalasi atau menghirup gas hidrogen oksigen ini? Yang terbaik dan lebih efektif adalah menghirup dari hidung dan mengeluarkan dari mulut. Tujuannya apa? Supaya gas hidrogen dan oksigen yang kita hirup itu akan meresap langsung ke seluruh jaringan tubuh manusia hingga ke inti sel. Jadi sayang sekali langsung dibuang kan begitu ya. Nah, pada saat kemudian kita sudah sudah capek nyedot dari hidung keluar dari mulut, saya tetap mulut saya mingkem, kemudian keluar menghirup dari hidung, keluar dari hidung boleh ya. Jadi seperti ini diem aja. Jadi bernapas tetap dari sini boleh. Tapi yang paling efektif usahakan awalnya menghirup dari hidung, keluar dari mulut. Seperti itu ya. Dan gunakanlah di posisi 30 untuk penggunaan satu orang. Bagaimana kalau mau digunakan 2 orang? Gunakanlah fitting Y yang kita sertakan dengan cara ini dicabut, ya, cabut, dorong, ini kelihatan ya, cabut. Nah, lalu ini baru kita pasang, dorong yang kuat. Nah, maka akan tersedia 2 selang nasal. Nah, ini kita lepas, cabut begini. Jadi nanti selang yang pertama di sini. Kemudian ke orang yang satunya lagi dipasang di sini untuk orang kedua, kemudian di sini dinaikkan di posisi 50 ya. Ini dengan memencet tanda panah ke atas. Di posisi 60 ya. Ya. Nah, kemudian tanda menu ini Bu nggak perlu ditekan karena kita nanti akan masuk ke dalam memori dan sebagainya, malah kita bingung. Jadi kita tidak mempergunakan tombol menu. Seandainya terlanjur kepencet Pak tanda menunya, pencet begini, gimana ini kita nggak tahu. Cara mengembalikannya adalah tekan lagi yang agak lama, tekan. Nah, maka akan kembali semula ya. Berbeda dengan yang model ini. Kalau ini terlanjur mencet di tanda menu, pencet begini. Untuk mengembalikannya adalah tekan lagi run stop ini. Maka akan kembali. Jadi berbeda ya. Kalau ini mengembalikannya ke sini, kalau yang ini, kalau kepencet tanda menu, mengembalikannya dengan cara memencet tombol menu juga tapi agak lama. Begitu ya. Nah, jika akan digunakan 1 orang, maka ini harus dilepas ya, karena kalau kemudian ini terbuka begini kan keluar gasnya, airnya nggak masuk kemari. Jadi ini hanya digunakan jika digunakan untuk 2 orang ya. Jadi harus terpasang seperti ini kalau mau digunakan 2 orang. Nah, ini kalau mau bukan 2 orang harus seperti ini. Tapi kalau mau digunakan 1 orang ini harus dicabut fitting Y-nya dengan cara seperti ini. Sama pakai 2 jempol, tekan lalu ditarik maka akan terlepas. Lalu pasang lagi konektor yang satu ini, dorong sampai kuat. Nah, ini nanti kita bisa seperti tadi ya, gunakan cukup 1 selang saja seperti ini. Ya, kemudian nanti turunkan lagi di posisi 30. Nah, jadi semuanya sudah lengkap. Nah, kedua, bagaimana cara membuat air hidrogen? Cara membuat air hidrogen yang terbaik adalah gunakanlah setiap air yang akan diminum itu dibuat menjadi air hidrogen, air apapun. Tapi yang terbaik adalah
gunakan air minum ini juga sama ya. Gunakan air demineral yang akan diminum setiap hari, khususnya bagi para penderita diabetes. Menurut saya wajib mengganti air minum mineral menjadi demineral. Nanti akan cepat sembuh ya kalau diganti demineral, karena ini juga air kesehatan. Kita copot selangnya seperti ini. Kemudian gantilah dengan selang potongan yang kita sertakan. Ini untuk membuat air hidrogen, pasang di sini. Nah, lalu yang mau dibuat air hidrogen, contoh misalkan kalau 250 ml ya, kira-kira segelas kecil ya. Ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, maka akan muncul gelembung-gelembung gas hidrogen dan oksigen. Nah, gas gelembung hidrogen dan oksigen ini ditangkap oleh air, yang air ini mengandung lebih banyak gas oksigen dan hidrogennya. Jadi bisa dites dengan ORP meter ya, seperti ini. Bisa dites. Nanti kelamaan ada video-video yang cara bagaimana mengukur gas hidrogen menggunakan ORP meter. Tapi cukup dengan kalau 250 cc atau 1/4 liter, cukup 5 menit, kemudian langsung habiskan, kayak gitu ya. Jadi 5 menit langsung habiskan. Nah, kalau menggunakan botol tumbler, nah ini kebetulan Ibu Yena ini pesen juga untuk botol tumblernya yang isi 1/2 liter atau 500 ml. Bentuknya seperti ini Bu Yena. Ini juga ada cap Joko Energinya ya, botolnya. Kelihatan ya? Ya, dilengkapi dengan pengukur suhu ini ya Bu ya. Jadi pengukur suhu ini cara menghidupkannya diteplak aja begini. Nanti akan mati sendiri otomatis. Ini 33. Nah, ditutupnya ada pengukur suhunya. Nah, caranya ini kita isi, ini dilepas. Ini boleh nggak dipakai ya. Dilepas lalu diisi 1/2 liter ya Bu ya. 1/2 liter. Nah, kalau sudah 1/2 liter, 1/2 liter itu kira-kira hampir penuh ya. Baru ini masukkan kemari. Nah, kalau 1/2 liter ini, itu perlu berapa lama? Perlu 10 menit Bu. Karena hitungannya adalah jika menggunakan 30 speed control 30, maka dengan membuat air hidrogen sebanyak 1/2 liter perlu waktu 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian tutup lagi. Tadi ya ini boleh dipasang, boleh tidak. Tutup lagi, gitu. Kalau sudah menjadi air hidrogen selama 10 menit, yaitu 1/2 liter, maka naruhnya harus terbalik begini Bu. Nah, kenapa harus terbalik? Karena gas hidrogen itu, meskipun ini pakainya logam atau stainless steel, jika meletakkannya seperti ini, maka dia akan keluar melalui sela-sela sil-sil karet ini. Jadi lama-lama gas hidrogennya, kandungan hidrogen dalam air ini semakin menurun seperti itu ya. Ya itu saja ya Bu Yena di Surabaya. Untuk hal lainnya tentang perawatan dan sebagainya ada videonya tersendiri. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Yang penting kabar Anda semua selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.